Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Saya yakin dan percaya kita dalam berkat-Nya Tuhan, kita dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Kita mau katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sembah Kau Yesus, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Yesus, selama hidupku. Ku sembah Kau Yesus, selama hidupku. Ku sembah Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, Tuhan Yesus. Haleluya. Kau kami tinggikan. Kami bersyukur akan kasih-Mu Tuhan. Kami Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau baik Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik Yesus. Seumur hidup kami mau menyembah Engkau Yesus Allah kami. Dan Yesus, kami akan mulai ibadah kami hari ini Tuhan. Taruh hati yang selalu rindu menyembah Engkau. Taruh hati yang selalu rindu menyenangkan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya walau bumi akan berlalu, biar
bulan tak bercahaya lagi, tetapi kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita. Ada haleluya. Amin. Kita mau menyenangkan Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang disebutkannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan haleluya, biar bulan tak bercahaya lagi, biar bumi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Kami cinta Engkau Yesus, benar Tuhan. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Katakan shalalalalala. Yes, Yesus. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Ketika kita mencintai Yesus sungguh di dalam hidup kita, saya yakin dan percaya hidup kita itu karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kasih Tuhan itu kekal untuk selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima sabdanya Tuhan, untuk boleh menerima surat cintanya Tuhan. Haleluya. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini
Yesus, kami percaya Engkau satu-satunya alasan kami selama kami hidup Tuhan. Dan kami akui kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang terus memegang kami Tuhan, membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya hanya oleh kasih-Mu kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, itu menyatakan bahwa kasih Tuhan sungguh besar bagi kami ya Tuhan. Oleh karena itu, sebagai bukti cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan melakukan kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kami ya Yesus. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Dan kami percaya ketika kebenaran firman-Mu dibentangkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan Tuhan. Dan kami semua Tuhan boleh menerima kelegaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Masih dalam suasana Natal, karena memang kita harus akui bahwa bulan Desember selalu identik dengan perayaan-perayaan Natal. Bahkan walaupun di tahun ini Bapak Ibu Saudara perayaan Natal tidak sama persis seperti perayaan Natal tahun-tahun lalu, tetapi tentu masih suasana sukacita Natal itu tidak berubah. Walaupun secara kemeriahan, secara perayaan kita tidak merayakan seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi spirit dalam kekuatan kuasa Allah kita masih tetap bersuka cita, kita masih tetap merasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, hari ini saya kembali mau menyampaikan bahwa berita Natal bukanlah berita fiksi. Berita Natal bukanlah berita dongeng atau cerita-cerita tentang Natal, bukanlah sebuah cerita yang dikarang-karang oleh manusia. Sebab Lukas mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Lukas pasal yang pertama, Injil Lukas pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat, dikatakan di sana Lukas mengirimkan surat ini, dia berkata begini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, semua yang dituliskan dalam kitab Injil, bahkan semua yang dituliskan di dalam Alkitab adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Lukas bahwa sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh peristiwa-peristiwa itu benar-benar terjadi. Baik peristiwa mengenai kelahiran Yesus, masa-masa Yesus selama ada di atas muka bumi melayani, dengan berbagai macam metode yang Yesus gunakan, dengan berbagai macam perumpamaan-perumpamaan yang Yesus pakai untuk menjelaskan kepada manusia pada waktu itu, dan juga berbagai macam mujizat demi mujizat yang telah Yesus kerjakan bagi manusia pada waktu itu bukan sebuah cerita karangan-karangan atau dongeng-dongeng yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, tetapi sebagaimana Lukas mengatakan bahwa semua itu benar-benar terjadi. Bahkan peristiwa baik kematian dia, mulai dari bagaimana dia menderita
menderita pukulan, menderita banyak hal yang dia harus tanggung, bahkan dia harus disalib di atas kayu salib. Sekalipun ada begitu banyak orang yang berkata bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi apa yang dituliskan oleh Lukas telah menyelidiki segala sesuatu, dan dia berkata, dia membukukan semuanya itu dari setiap peristiwa demi peristiwa, dan dia berkata bahwa semua yang dia kumpulkan adalah peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Mengapa hal ini demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena Lukas adalah seorang pribadi yang hidup juga pada zaman Yesus, walaupun mungkin usianya tidak sama dengan Petrus, Yohanes, dan juga yang lain, tetapi dia masih hidup sesaman dengan para murid, termasuk Rasul Paulus di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa saudara merayakan Natal tidaklah salah. Sebab peristiwa Natal pertama kali, sebagaimana yang saya sudah sampaikan, bahwa ada begitu banyak orang yang berusaha untuk merayakan. Bahkan para gembala, ketika mereka mendengar suara dari malaikat, mereka bertindak datang dan menyembah Yesus yang masih ada di kandang pada waktu itu. Para Majus, ketika mereka melihat tanda bintang di langit, mereka berkata, bintang ini bukanlah bintang biasa. Sehingga mereka mengikuti tuntunan bintang itu sampai tiba di tempat Yesus berada. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan berita Natal adalah berita peristiwa yang luar biasa. Suatu berita yang menghebohkan, suatu berita yang menggembirakan bagi umat manusia seharusnya. Tetapi pada kenyataannya, berita Natal pertama membuat banyak orang panik. Nah sekali lagi saya mau katakan bahwa semua yang dituliskan, peristiwa-peristiwa penting yang dituliskan dalam Alkitab, terlebih khusus yang dituliskan dalam Injil Lukas, itu adalah peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena dalam Alkitab, Rasul Paulus berkata, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, dikatakan bahwa segala tulisan adalah merupakan ilham Allah atau nafas Allah. Artinya pemberian Allah diberikan kepada seseorang untuk dapat menuliskan peristiwa-peristiwa penting. Tujuan dari penulisan semua hal ini, tulisan-tulisan kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab, adalah ada 4 hal. Coba kita lihat dulu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Yaitu yang pertama, untuk menyatakan kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan. Ketiga, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara dan saya harus menerima semua berita-berita tentang pribadi Yesus sebagai suatu berita yang menggembirakan. Karena Yesus ada dalam dunia ini untuk memberi kepastian kepada kita. Makanya dituliskan oleh Lukas bahwa dia mengumpulkan dari semua saksi mata. Saksi mata yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada para murid Yesus. Para murid Yesus. Bahkan dalam 2 Petrus pasal yang pertama juga dituliskan di sana begini Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Lukas mengumpulkan semua peristiwa-peristiwa mengenai pelayanan Yesus, mengenai keberadaan Yesus, baik dari masa proses kelahiran, peristiwa dia harus dilahirkan, itu mulai dari pesan malaikat kepada Maria, pesan malaikat kepada Sakaria,
dan pesan malaikat kepada para gembala. Peristiwa ini berurutan Bapak Ibu Saudara. Artinya benar-benar Lukas menyelidiki dengan seksama dan dia menuliskan. Ingat, setiap yang dituliskan oleh Lukas bukan berdasarkan kemanusiaan Lukas, tetapi merupakan dorongan Roh Kudus. Lukas menuliskan setiap peristiwa yang ada pada zaman itu. Oleh karena itu, terimalah berita Natal dengan penuh sukacita. Terimalah setiap kebenaran yang sudah disampaikan kepada saya dan saudara, bahwa setiap orang yang berbicara bukan atas dorongan orang tersebut, tetapi atas dorongan Roh Kudus seseorang berbicara. Oleh karena itu, yakinilah bahwa yang dituliskan dalam Alkitab adalah firman Allah. Adalah firman Allah. Sebab semua yang dituliskan di sini adalah ilham Allah. Ilham Allah untuk apa? Mendidik kita, mengajar kita, untuk memperbaiki hidup kita, dan untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa ini adalah surat cintanya Tuhan kepada saya dan saudara, dan semua yang dicatat di sini adalah kebenaran. Karena kita harus yakin bahwa semua yang diceritakan dalam Alkitab adalah berbicara tentang pribadi Yesus. Sebab pribadi Yesus adalah Sang Firman yang telah menjelma menjadi manusia. Tapi firman-Nya itu juga sebagai manusia, ada murid-murid atau ada orang-orang yang dipercayakan untuk membukukan, untuk membuat semua peristiwa itu supaya menjadi cerita atau menjadi pemahaman, supaya setiap orang yang mendengar berita Natal, berita kesukaan, berita sukacita, dapat mengambil keputusan untuk percaya kepada setiap berita. Karena Yesus lahir untuk semua orang, Yesus mati pun bagi semua orang, dan Yesus datang kali yang kedua pun untuk semua orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berupaya, berusaha untuk senantiasa semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah damai Natal, sukacita Natal melimpah atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berita firman-Mu hari ini. Kami diajar untuk benar-benar percaya, terus percaya akan firman-Mu. Sebab semua yang dituliskan adalah untuk kebaikan kami. Semua yang diceritakan adalah untuk kehidupan kami, menjadikan kami menjadi manusia-manusia baru, untuk diperbaharui dari hari ke hari, menjadi serupa dengan Tuhan, untuk makin dewasa rohani kami di dalam Tuhan, sehingga kami mencapai kedewasaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dari hidup kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran, dan biarlah tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami terus menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui pelayanan kami ini, jangan lupa untuk like, memberi subscribe, dan juga komen dan share kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga memperoleh berkat sebagaimana saudara menerima berkat dari berita firman Tuhan yang kami sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.